Halo Tribuners, bersama saya via Tiokoni Billy. Saat ini kita akan membahas mengenai kondisi pasar tradisional yang sekarang pengunjungnya mulai menurun. Jadi pasar-pasar ini lagi pada sepi Tribuners. Kalau misalnya kita lihat di media sosial, terus dari pemberitaan juga dari tribunnews.com, ini kondisi pasar lagi sepi, para pengunjung menurun, kemudian toko-toko di pasar juga pada tutup. Nah, kita mau tahu nih, kenapa sih penyebabnya sampai terjadi penurunan pengunjung di pasar dan bahkan toko-toko di pasar ini sampai tutup ya Tribuners. Nah, untuk itu kita bakal ngobrol sama untuk itu kita akan ngobrol dengan Bapak Ahmad Tauhid dari Indef dan juga Bapak Hasan Basri dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Ya, Tribuners, terkait kondisi pasar tradisional yang kini sepi, pengunjungnya juga berkurang. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama pengamat ekonomi dari Indef, ada Bapak Ahmad Tauhid dan ada dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Bapak Hasan Basri yang telah bergabung dengan kita. Selamat sore untuk Pak Ahmad Tauhid dan Hasan Basri. Selamat sore, Mbak. Apa kabar, Ibu? Apa kabar, Bapak-Bapak? Kondisi sore ini sehat ya, Pak ya? Ya. Oke, nah kalau misalnya kita melihat Pak sekarang ini di sosial media juga banyak beritanya, kemudian kita dari Tribun News juga sudah mendatangi lokasi. Kalau misalnya kondisi beberapa pasar tradisional sekarang ini sepi dari pengunjung Pak, sepi pembeli. Nah kita mau ngobrol langsung mungkin dari Asosiasi Pasar Seluruh Indonesia dulu ya Pak ya, bagaimana ini realisasinya di lapangan Pak, apakah memang keluhan dari para pedagang juga seperti yang ada di sosial media dan seperti yang diberitakan kalau misalnya kondisi pasar sepi saat ini Pak? Ya, kondisi pasar sangat luar biasa sepinya dan daya beli betul-betul boleh dikatakan sangat lemah. Sepertinya ekonomi telah membuat daya beli masyarakat lemah. Oke, jadi benar realisasinya emang banyak pedagang juga yang mengeluhkan ya Pak ya kalau misalnya pengunjung saat ini terus menurun, dan kalau misalnya saya mungkin Bapak ada datanya Pak, mulai kapan sih Pak penurunan ini Pak? Penurunan daya beli masyarakat ini semenjak masuknya COVID. Tapi sebelum masuk COVID, krisis daya beli juga sudah mulai ada. Ya. Setelah krisis ekonomi, ya, lalu COVID datang di awal 2020 ya, terjadilah adanya daya beli yang semakin menurun dan kondisi ekonomi juga semakin menurun. Nah, sehingga produktivitas masyarakat di kehidupan sehari-hari khususnya dalam pasar juga menurun. Nah, setelah terjadi penurunan tersebut, masyarakat mungkin masih punya daya beli, ya, masih ada tabungan, masih ada ya, uang yang ada di rumah, tabungan cukup. Tapi sekarang ini setelah 2 tahun terjadi COVID, uang tabungan habis, dagangan juga mulai kosong, daya beli masyarakat juga sangat menurun. Jadi memang ini menjadi akumulasi penurunan dari segala sisi, telah berakibat
masyarakat memang memiliki daya beli yang sangat rendah sekali. Seperti itu adanya. Oke, mungkin ada perubahan barang-barang yang dibeli juga, Pak? Sesungguhnya memang kondisi uang itu tidak ada. Kita lihat Cipulir, Tanah Abang, ya, Jatinegara itu pasar regional. Pasar regional itu adalah pasar tempat pusat pasar grosir terbesar di Indonesia. Jadi seluruh Indonesia orang berbelanja ke Tanah Abang. Kalau tekstil, kaos, sepatu ke Jatinegara, terus barang-barang pakaian jadi produk dalam negeri itu banyak ke Cipulir, atau barang-barang impor itu ke Mangga Dua. Itu pun juga semuanya dalam kondisi sepi, nggak ada pembeli, sangat jauh berkurang hingga mencapai 70 hingga 80% berkurangnya. Besar sekali ya Pak, sampai 70 sampai 80% angkanya ya Pak ya? 80% berkurangnya, iya. Bahkan ada orang 3 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu tidak laris. Seperti di Tanah Abang itu sudah biasa kita merasakan 1 minggu itu nggak laris. Nah biasanya 1 hari itu bisa laris puluhan juta, bahkan bisa lebih. Tapi sekarang 1 minggu itu bisa boleh dikatakan tidak ada pembeli. Langganan dari daerah juga nggak masuk, ya, pembeli dari yang sekitar Jabodetabek juga tidak ada. Inilah yang membuat kita pedagang agak bingung. Kondisi ekonomi seperti ini baru pertama kali terjadi yang kami rasakan dari beberapa puluh tahun ke belakang ini. Seperti itu, Mbak. Oke, ini kalau bisa kita lihat ya Pak ya, tadi angkanya besar sekali, 70 sampai 80, bahkan ada pedagang yang dalam seminggu tidak ada pembelinya ya Pak ya? Iya. Dan itu kan di pasar-pasar besar ya Pak ya, kalau tadi kita sebutkan. Bagaimana yang di pasar kecil Pak? Apakah benar-benar waktu tidak ada pengunjungnya lebih lama sampai 2 minggu, 3 minggu Pak? Kalau pasar kecil seperti pasar-pasar di Jakarta itu kan pasar itu terbagi 3, 4. Pasar regional, ya, pasar kota, pasar wilayah, sama pasar lingkungan. Nah pasar kota seperti halnya pasar Senen, pasar Minggu, pasar wilayah, itu sekarang sudah hampir nyaris banyak daya beli masyarakat itu sangat menurun dan banyak kios-kios yang sudah tutup. Dan tidak mampu lagi masyarakat berdagang karena memang daya belinya sudah tidak ada, barangnya pun juga sekarang ini juga sudah mulai menipis karena habis dimakan sehari-hari, laris dibuat makan. Jadi tidak, kalau dulu kan kalau kita laris dagang kita bisa berbelanja lagi, untungnya kita makan. Kalau sekarang pokok-pokoknya dimakan untuk kebutuhan hidup. Seperti itu keadaan kita sekarang di dalam pasar. Oke, siap Pak. Nah, mungkin dari Pak Ahmad Tauhid nih, dari Indef sendiri, pengamat ekonomi ya Pak ya. Bagaimana melihat ini Pak? Ini angkanya besar sekali, apa yang terjadi mungkin dari pengamatan Bapak Pak? Ya, kalau saya lihat memang yang pertama ya, kita ini belum dalam kondisi normal ya, sejak COVID dulu. Ini terlihat dari pertumbuhan konsumsi kita dalam produk domestik bruto atau PDB. Sebelum COVID biasanya kita stabil di angka 5% gitu. Begitu COVID turun drastis bahkan negatif, kemudian ada efek backwash muncul di 2021 kembali. Kemudian mulai kembali kita normal, tapi sebenarnya kita masih berada di bawah standarnya atau di bawah levelnya ya. Sekarang berada di bawah 5% begitu ya. Artinya bahwa memang betul tadi sampaikan Pak Hasan Basri, terus kita mengalami perbaikan, tetap sebenarnya jauh ya di bawah sebelum COVID begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembelajaran berharga adalah masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan situasi dalam situasi digital begitu ya. Jadi perubahan-perubahan dalam masa COVID yang membawa orang semakin belanja melalui digital, apakah e-commerce dan sebagainya, melalui platform
ataupun media-media TikTok dan sebagainya, medsos itu menjadi alternatif pilihan utama begitu ya, apalagi sekarang mungkin biaya-biaya yang untuk logistik dan sebagainya sekarang sudah bersaing begitu, bahkan beberapa di antaranya memberikan biaya transportasi yang gratis gitu, asalkan membeli di e-commerce mereka begitu. Dan banyak juga dari produk-produk tersebut yang kemudian dan harganya juga lumayan bersaing. Nah, fenomena ketiga memang kalau kita lihat fenomena siklus ya, itu terlihat memang kalau habis Lebaran kemudian memasuki bulan Juni Juli ini, kebutuhan masyarakat pada saat sekarang ini adalah untuk kebutuhan anak sekolah gitu, apakah bayar katakanlah biaya tahunan, SPP ataupun kebutuhan perlengkapan sekolah, sehingga prioritas masyarakat adalah untuk kebutuhan sekolah sampai nanti Agustus begitu, sehingga memang beberapa kebutuhan lain tambahan itu tidak terlalu diprioritaskan untuk saat ini. Jadi memang untuk kebutuhan misalnya yang katakanlah bukan utama seperti sepatu buat jalan, tas dan sebagainya yang mungkin bukan kebutuhan sekolah itu menurun begitu. Saya seperti itu, tapi memang kalau kita lihat dari daya beli memang betul mengalami penurunan. Nah, data dari Bank Indonesia itu menunjukkan gejala penurunan ya dari keyakinan konsumen. Kalau kita lihat di bulan Mei itu sempat meningkat ya 128,3, tapi di Juni ini turun 127,1. Nah, kalau kita petakan lagi memang yang mengalami penurunan terutama pada hampir semua kelompok pengeluaran, baik 1 sampai 2 juta, 2,1 sampai 3, 3,14, bahkan di atas 5 juta juga keyakinan konsumennya melemah di bulan Juni, dan kalau kita lihat ini negatif begitu. Jadi memang menahan konsumsi memang terjadi pada saat bulan ini begitu ya, dibandingkan bulan lalu. Kira memang ini mereka melakukan upaya memilih mana prioritas pengeluaran atau konsumsi yang paling pokok bagi mereka, dan memang tadi saya sampaikan Juni Juli ini banyak kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak begitu ya. Saya kira ya betul. Saya kira mungkin itu yang bisa saya lihat dari data-data yang ada begitu ya. Oke, jadi kalau misalnya diprediksikan ini akan balik lagi setelah masa masuk sekolah awal berakhir gitu ya Pak ya? Ya betul, walaupun sifatnya ini temporary ya, walaupun kembali ke sebelum COVID belum ya, karena growth-nya sendiri belum relatif di atas 5% ya secara akumulatif begitu ya, agregat. Oke, jadi walaupun kondisi kita udah buka masker, tapi secara ekonomi ini belum normal ya Pak ya, kondisi ekonomi kita ya Pak ya? Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin mengenai pertumbuhan ekonominya Pak dengan kondisi seperti ini, memang ada peralihan juga belanja online, terus ini ada uang yang di-save dulu ke dana yang lain, tapi kalau misalnya pengamatan Bapak untuk capaian pertumbuhan ekonomi kita dengan kondisi sekarang 70-80% pembeli menurun, ini gimana Pak? Ya, saya kira kalau di triwulan kemarin ya, kalau kita lihat data memang pertumbuhan ekonomi kita memang kurang lebih ya mencapai 5,03 ya. Triwulan pertama 2023 lebih baik dibandingkan triwulan 4 2022 sebesar 5,01 begitu ya. Namun yang kalau kita lihat memang trennya akan mengalami pelemahan ya. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga tadi pertumbuhan di bawah 5. Konsumsi rumah tangga kontribusinya itu sekitar 58%. Jadi kalau konsumsi rumah tangga turun, biasanya juga pertumbuhan ekonomi kita semakin turun. Dan selain faktor konsumsi daya beli turun, dan ada faktor global nih yang mempengaruhi kita di triwulan kedua ini. Ya ini penurunan permintaan karena konflik Rusia-Ukraine terus berkembang. Banyak negara mitra dagang kita seperti Amerika, China, Uni Eropa, dan beberapa negara Asia
itu menurunkan permintaannya terhadap produk-produk ekspor kita, industri, sumber dayanya ya. Dan yang kedua adalah harga-harga juga dunia mengalami penurunan. Harga nikel, batu bara dan sebagainya, beberapa komoditas pangan juga mengalami sedikit penurunan. Nah, implikasinya adalah sumbangan ekspor impor terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan kedua relatif menurun begitu ya. Kami perkirakan memang akan terjadi penurunan begitu ya di kuartal kedua, bahkan mungkin terburuknya justru di kuartal ketiga ataupun keempat ya. Dan kami memperkirakan memang pertumbuhan ekonomi di tahun ini lebih rendah ya, kurang lebih di bawah 5, bahkan mencapai 4,8% begitu. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang cukup kritis ya dengan situasi ini ya. Apa yang dirasakan Bapak di pasar, saya kira memang informasi yang valid begitu ya. Memang kita belum dalam kondisi baik-baik saja begitu. Oke, tapi peralihan ini sebenarnya nggak terlalu mengaruh besar berarti ya Pak ya? Peralihan dari belanja ke pasar ke belanja online dalam pertumbuhan ekonomi. Saya kira pasti ya, karena ada begitu ya, karena dulu pelakunya itu mungkin ya berkumpul dan memang pelaku-pelaku marketnya itu di pasar. Sekarang mulai menyebar begitu ya. Ibu rumah tangga bisa memasarkan di TikTok begitu, bisa memasarkan di Facebook atau apapun, itu sangat mudah. Jadi mereka bisa membeli dari lokasi yang kita tidak tahu. Jadi di pasar justru semakin berkurang mungkin karena mungkin proses memilih di produknya ataupun biayanya juga menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen. Saya kira ada pengaruhnya, dan dampaknya tentu saja ya, pasar sepi, pekerja tidak mendapatkan insentif atau tambahan, bahkan ada yang terpaksa dirumahkan. Saya kira itu konsekuensi yang berat ya. Saya kira bukan hanya pasar, beberapa pusat perbelanjaan di tengah kota, bahkan misalnya di mall ya, Semanggi, daerah Jakarta Kota itu sudah setahun lebih mungkin sepi begitu ya. Nah, artinya belum benar-benar comeback nih gitu ya situasi perbelanjaan kita, termasuk di pasar-pasar tadi begitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Ahmad Tauhid. Kita mau bergeser lagi ke Pak Hasan Basri, ini mungkin yang sebagai pelaku di pasar gitu ya Pak Hasan. Nah, mungkin nih di bagian terakhir kita bisa dengar pendapatnya mungkin dari Pak Hasan Basri kepada pemerintah, sarannya, atau mungkin minta peran apa dari pemerintah untuk meningkatkan kembali struktur ekonomi di pasar ini, Pak. Ya, kita berharap kepada pemerintah, ekonomi yang ada di pasar ini itu adalah ekonomi yang banyak dijadikan tempat tumpuan hidup para pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah. Kita berharap ke pemerintah, pertama, bagaimana pemerintah ekonomi yang ada di tingkat bawah, karena masalah keuangan itu para pedagang sekarang itu sudah banyak sekali kehabisan modal. Nah, kita berharap kepada pemerintah di kondisi pasar yang ada sekarang ini, tolong pemerintah mengucurkan bantuan kredit untuk menggairahkan ekonomi kembali. Namun yang terjadi sekarang ini, para pedagang semenjak COVID itu melanda negeri ini, bahkan dunia, banyak terjadi kredit-kredit macet di tataran usaha kecil dan menengah. Nah, kredit macet di tataran usaha kecil dan menengah ini telah berakibat tidak bisa para pelaku usaha mendapatkan bantuan kredit karena BKK-nya buruk. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Mohon kiranya ada pemutihan kredit macet supaya ekonomi bergairah lagi. Yang saya dapat informasi beberapa waktu yang lalu pemerintah akan mengkaji kredit-kredit UMKM yang macet, bukan diputihkan ya, tapi ditangguhkan untuk diberi
ditangguhkan untuk sementara sampai ekonominya tumbuh kembali dengan memberi dana bantuan untuk pengembangan pasar yang ada di wilayah area ekonomi kerakyatan ini. Nah, kita berharap pemerintah betul-betul bisa memperhatikan kondisi ekonomi kerakyatan yang sekarang ini sangat butuh uluran pemerintah secara serius. Seperti itu harapan kami, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Hasan Basri. Nah, kalau dari Pak Tauhid sendiri nih sebagai closing juga gimana Pak sarannya untuk peran pemerintah untuk meningkatkan kembali pertumbuhan di pasar, Pak? Ya, saya kira memang pertama tentu saja kita harus lihat dari dua sisi ya. Tentu saja dari sisi konsumen itu sendiri dengan melihat bagaimana masyarakat kelas menengah ke bawah ya juga kembali normal begitu daya belinya begitu ya. Ya, yang pertama adalah mengurangi inflasi ya, karena kalau kita lihat selama 2 tahun terakhir ini inflasi kenaikan harga pangan dan itu sangat menggerus daya beli masyarakat gitu. Jadi pemerintah mau tidak mau mencukupkan kebutuhan dengan harga yang lebih stabil begitu ya, sehingga daya beli untuk komoditi yang lain juga kembali normal. Yang kedua, mau tidak mau terutama bagi masyarakat menengah bawah ya, program bansos, jaminan sosial dan sebagainya itu harus diperluas dan terdapat tambahan katakanlah jumlahnya. Kan sekarang banyak yang tidak tepat sasaran, nah itu harus diperbaiki sehingga itu akan mengungkit daya beli terutama masyarakat bawah sehingga mereka punya keyakinan untuk membeli barang dengan jumlah yang cukup gitu. Tetapi lebih dari itu adalah saya kira memang mau tidak mau penciptaan lapangan kerja itu menjadi satu prasyarat ya agar masyarakat terutama angkatan kerja baru atau masyarakat yang terkena PHK ataupun industrinya yang kemudian mati gara-gara ekspornya tertahan itu juga harus dibangkitkan. Nah, investasi itu menjadi poin penting begitu ya. Saya kira ini dilakukan mau tidak mau agar pertumbuhan ekonomi kita bisa kembali normal di atas 5,5% atau bahkan 6% sehingga memang ada gairah dari sisi daya beli masyarakat maupun kehidupan ekonomi secara umum. Nah, yang kedua tadi secara garis besar memang berkaitan dengan pedagang ya. Saya kira memang kalau kita lihat penurunan daripada perdagangan di pasar mau tidak mau betul ya penangguhan atau restrukturisasi pinjaman, penangguhan bahkan beberapa memang harus diputihkan. Saya kira itu salah satu jalan ya agar beban yang ditanggung pedagang semakin berkurang. Namun juga bahwa mereka juga harus dibekali dengan bagaimana perkembangan market yang sekarang sudah melalui digitalisasi itu juga harus dilakukan ya, tidak mengandalkan konsumen yang tradisional ataupun yang masih ketemu ya. Ini juga harus penting karena sekarang kalau tidak ada melalui e-commerce itu ketinggalan karena sudah direbut oleh rumah tangga yang bisa melakukan itu semua. Dan terakhir saya kira memang mau tidak mau para pelaku UMKM termasuk pedagang ya ini harus katakanlah selain pasar dan katakanlah ditangguhkan ya diberikan angin segar ya dengan skema kredit baru ataupun pinjaman yang kemudian bisa mengembalikan modal mereka dalam jangka pendek, menengah maupun panjang begitu ya. Saya kira itu yang paling penting, tapi yang juga lebih penting adalah juga mengaitkan dengan katakanlah tadi melindungi ya para pedagang-pedagang terhadap produk-produk impor yang murah begitu ya dan katakanlah sangat bersaing dan justru kita harus bantu dengan pengembangan produk begitu. Saya kira apa yang terjadi kemarin dengan TikTok dan sebagainya justru melemahkan potensi dari dalam sendiri begitu. Saya kira mungkin itu, Mbak.
Oke, terima kasih Pak Ahmad Tauhid untuk bincang-bincangnya sore ini. Terima kasih juga untuk Pak Hasan Basri, bincang-bincangnya dan waktunya hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat dan kembali menumbuhkan gejolak pertumbuhan di pasar ya Pak ya. Terima kasih hari ini informasi dan obrolannya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Pak Ahmad Tauhid dari Indef dan juga Pak Hasan Basri dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Kita udah dengar tadi ya Tribuners ya, kalau misalnya kondisi di pasar itu pengunjungnya menurun drastis. Tadi Pak Hasan Basri bahkan menyebutkan 70-80% penurunannya. Ada pedagang juga yang di dalam seminggu itu tidak ada pembelinya dan itu terjadi bahkan sampai toko-toko di pasar pada tutup, Tribuners. Nah, jadi kalau misalnya Pak Hasan Basri sendiri meminta kepada pemerintah untuk adanya kredit dari pemerintah untuk para pedagang untuk pembelian barang dan juga diminta untuk masa penangguhan pembayaran kreditnya itu diperpanjang. Sedangkan dari Indef, dari Pak Ahmad Tauhid tadi menyarankan agar pemerintah juga menyalurkan kredit kepada para pedagang, kemudian juga memberikan pembekalan kepada para pedagang karena melihat saat ini terjadi pergeseran gaya belanja dari para masyarakat Indonesia yang tadinya biasa ke pasar sekarang semenjak COVID-19 mulai beralih ke pembelian di e-commerce. Itu dia Tribuners mengenai kondisi pasar di Indonesia yang saat ini turun. Terima kasih sudah menyaksikan Live Report Tribun News.